Kabar pernikahan Wina dan Lan sudah terdengar oleh Rea dan Diarta. Sebagai besan, mereka juga bahagia mendengar berita itu. Tak hanya itu saja, mereka juga sangat bahagia mendengar kabar bahwa Prea sudah berbaikan dengan keluarga ayahnya. Ingat kak, aku tunggu kakak tidak boleh telat. Jika itu terjadi maka aku akan mengadu pada ayah juga suamiku. Kakak pasti tahu kan jika mereka tahu, aku sedih. Dek, jangan begitu. Iya deh, kakak kan tepat waktu. Aku tunggu. Tanpa menunggu jawaban, pria langsung mematikan sambungan telepon begitu saja. Entah kenapa dia ingin sekali menggoda kakaknya itu hingga kesal. Hani, ada-ada saja kamu ini. Alexo menoel hidung pria lembut, sisi lainnya yang belum pernah dia lihat dari sang istri yang senang menggoda kakaknya setelah lamaran malam itu. Entah, Hani aku hanya ingin melihat wajah kakak kesal. Apa ini permintaan baby ya? Seluruh pria sendiri juga bingung. Mau berangkat sekarang? Tawar Alexo. Tapi kakak belum datang. Ini adalah salah satu cara membuatnya kesal bukan? Pria berpikir dengan jarinya yang diletakkan di dagu, sepertinya usul suaminya ini benar. Pasti kakaknya itu akan terlihat kesal jika dia ditinggalkan mengingat bagaimana ekspresinya saja. Pria sudah tersenyum-senyum. Baiklah sepertinya makin seru. Kalau nanti kakak marah urusan belakangan. Hihihi. Pria cekikikan sendiri. Dia sudah tidak sabar membuat kakaknya itu kesal. Pria mengambil tas lempangnya, setelah itu menggandeng tangan Alexo. Mereka berdua keluar dari dalam kamar menuju luar dan masuk ke dalam mobil. Hari ini Pria ingin pergi ke salon ditemani kakaknya. Hamil besar memang sulit namun tidak menyurutkan semangatnya untuk pergi. Apalagi ditemani suami siaga. Senang pasti. Di sisi lain, Wina sedang bersiap-siap sambil sesekali melihat jam dinding. Dia tidak mau sampai adiknya itu merajuk, apalagi marah jika dia tidak tepat waktu, alias terlambat. Wina pernah mendengar kalau ibu hamil itu harus dituruti segala keinginannya, serta menjaga emosi ibu hamil agar terus bahagia. Entah benar atau tidak, tapi yang dia dengar memang begitu. Tentu Wina ingin yang terbaik untuk adiknya. Setelah selesai dia berangkat menggunakan mobil yang ayahnya berikan. Karena dia dipaksa jika tidak maka dia tidak boleh keluar dari rumah. Wina menghela napas pelan dengan terpaksa. Dia terima. Harus cepat ini, waktunya mepet. Gumamnya pelan menjalankan mobilnya sedikit ngebut. Wina sangat-sangat kesal. Bagaimana tidak? Dia sudah dengan terburu-buru ke kediaman Daluksis. Namun orang yang ingin dia temui tidak ada. Dan bibi mengatakan di rumah tidak ada orang. Semuanya sedang pergi. Nona Prea sudah pergi, begitupun Nyonya dan Tuan Besar pergi non, ucap bibi. Baik Bi, terima kasih. Senyum Pepsodent meski dalam hati sangat dongkol. Wina mengendarai mobilnya dengan brutal hingga para pengendara mengumpat ke arah mobilnya. Tentu saja Wina tidak peduli, cukup menulikan telinga saja sembari fokus menyetir. Adik tidak punya akhlak, lihat saja nanti, kesal bukan main. Selama perjalanan menuju salon, Wina tidak berhenti mengumpat pada adiknya itu yang tega meninggalkannya dan membuatnya kesal. Beberapa kali Wina menelpon namun tidak diangkat. Semakin banyak kekesalan yang menumpuk pada adiknya itu. Mbak, istri saya mau perawatan untuk ibu hamil, ada? Tanya Alexo membuat pegawai itu melongo dengan ketampanannya. Ada mas, gagapnya. Hani kamu berangkat saja ke kantor nanti baru jemput kalau sudah selesai. Tunggu kakakmu datang baru aku pergi. Lembutnya para karyawan salon yang mendengar melongo dengan suara lembut Alexo. Bagaimana tidak? CEO yang terkenal dingin itu sekarang sudah mencair, apalagi para karyawan itu baru melihatnya. Sekarang, mereka yang biasanya hanya mendengar dan melihat di TV maupun majalah bertemu langsung dengan orang terkaya dan juga super dingin itu. Beruntung bukan? Aura-aura tidak mengenakan mulai terasa di dalam salon. Seakan singa siap memangsa, namun bagi suami istri itu terlihat santai. Wina memasuki salon dengan tatapan menghunus sampai para karyawan pun sedikit takut.
Dengan manja, Prea berlari kecil sambil memanggil kakaknya Manja, kemudian langsung memeluknya erat, membuat kekesalan Wina langsung sirna. Dia tidak tega untuk memarahi ibu hamil itu. Kakak lama, cemburut Prea seperti anak kecil. Siapa yang membuatku harus berkeliling dulu? Bukan salah kakak, bukan? Prea hanya nyengir kuda. Hani, Mas berangkat ya, kakakmu sudah datang. Mengalihkan atensinya yang dijawab anggukan oleh Prea, kemudian Alexo mencium kening Prea sebentar, setelahnya dia pergi. Mbak, tolong perawatan calon pengantin untuk kakak saya yang sebentar lagi akan menikah. Jangan lupa yang eksklusif ya, pokoknya sampai kinclong, ucap Prea. Dek, malu? Pipi Wina sudah memerah karena malu, padahal masih 2 bulan lagi dia menikah. Sudah deh kak, nanti kalau tahu enaknya pasti kakak mau lagi, gumam Prea pelan. Keduanya melakukan perawatan sesuai porsi masing-masing, membutuhkan waktu hampir 2 jam lamanya untuk ibu hamil, sedangkan untuk calon pengantin menghabiskan waktu sekitar 3 jam lebih. Maklum calon pengantin jadi ekstra lama perawatannya. Setelah semua selesai, Alexo menjemput sang istri ke salon. Sama seperti sebelumnya, para karyawan sangat terpesona dengan Alexo yang menatap mereka dingin. Sedangkan Wina pamit terlebih dahulu karena dia sudah berjanji untuk pulang ketika sudah selesai perawatan. Berbeda. Pagi yang cerah, suara burung terdengar saling bersahutan, melengkapi pagi yang sepi dan juga bisa untuk memulai aktivitas seperti biasanya. Alex si dingin, Lexa yang bersemangat tentu dengan senyum di bibir kecilnya yang tidak pernah luntur. Pagi ini mereka bersiap pergi ke sekolah dasar, sekolah baru yang mereka pilih, lebih tepatnya sih mereka berdua adalah murid baru. Lexa yang memilih SD Mentari Des, sekolah yang bertaraf internasional, sedangkan Alex memilih bersekolah di tempat lain yaitu SD C School. Kedua sekolah itu adalah sekolah terbaik dengan segala fasilitas yang lengkap untuk menunjang murid-muridnya. Kedua sekolah itu tidak hanya jenjang SD saja, masih ada jenjang menengah pertama dan juga sekolah menengah atas. Jika SD Mentari Day School berada di urutan pertama, maka SDC School berada di bawahnya yaitu urutan kedua. Si kembar ingin mencoba mandiri, mereka juga menyembunyikan identitas keduanya agar mereka tenang dalam belajar dan juga mereka berhati-hati terhadap musuh. Tentu saja hanya kepala sekolah yang tahu identitas keduanya sebagai pewaris dari perusahaan besar. Si kembar pun menutup dan menyembunyikan rapat-rapat data tentang mereka berdua, hingga siapapun yang mencari informasinya tidak akan menemukan apapun kecuali nama saja. Mereka melakukan itu untuk berjaga-jaga, seperti istilah sedia payung sebelum hujan. Kakak, apa sudah siap? Iya, mereka berdua memakai seragam berbeda. Singkat Alex, dia masih memikirkan adik kesayangannya itu. Dek, apa kamu yakin kita berbeda sekolah? Tanya Alex. Yakin? Tolong percaya Lexa, Kak. Alex membuang napas pelan, dia tidak bisa menolak keinginan adiknya itu. Baiklah, tapi jika ada masalah atau apapun itu segera hubungi kakak, ucap Alex lembut pada saudari kembarnya itu. Kali ini Alex tidak bisa menjaga langsung adiknya karena berbeda sekolah. Dia sudah menyuruh seseorang untuk menjaga Lexa dari balik bayang dan juga dari jauh. Sungguh Alex sangat khawatir. Tenang saja kak, jangan khawatir, oke? Lexa itu kuat dan juga pemberani, jadi tidak akan ada yang berani mengganggu adik kakak yang cantik ini. Apalagi di belakangku ada kakak dan Dedi yang sangat menyayangiku. Sanjungnya pada diri sendiri, terlihat sombong memang, namun pada kenyataannya kakak dan Dedinya itu memang sangat posesif dalam melindunginya. Cak, kakak hanya takut kamu akan menangis seperti yang sudah-sudah, ucap Alexa, lain di mulut lain di hati. Jika mulut berkata tidak, maka hati berkata iya, begitupun sebaliknya. Terima kasih kak. Entah terharu atau senang, tiba-tiba Lexa memeluk Alex erat, seakan rasa sayang kakaknya ini keluar melalui pelukan. Alex sendiri mengelus punggung Lexa pelan. Sebenarnya dia sangat tidak rela karena sedari kecil, keduanya selalu bersama dimanapun dan kapanpun. Di mana Alex di situ ada Lexa, begitupun sebaliknya. Waktunya berangkat, ucap Lexa yang melepas pelukannya dari sang kakak dan beranjak keluar kamar. Sedangkan Alex hanya mengikuti Lexa dari belakang. Si kembar pun sama-sama sampai di gerbang sekolah masing-masing. Tanpa menunggu lama, keduanya menuju ruang kepala sekolah. Setelah mereka selesai, kemudian mereka ke kelas masing-masing. Tentu saja di sekolah masing-masing.
Perhatian anak-anak, kelas kita kedatangan murid baru. Silakan masuk. Interupsi sang guru yang bernemtek Miss Tessa. Kelas yang semula ramai menjadi hening. Dengan senyum Lexa masuk dan berdiri di depan kelas. Perkenalkan dirimu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Alexa. Panggil saja Lexa. Mohon bantuannya selama saya belajar di sini. Terima kasih. Ucap Lexa dengan suara cemprengnya sambil sedikit menunduk. Banyak bisik-bisik yang terdengar namun Lexa tidak mempedulikannya. Silakan Lexa, kamu duduk di kursi yang kosong itu. Baik, Miss. Terima kasih. Ucap Lexa sopan kemudian duduk di bangku kosong. Banyak yang kagum dengan kecantikan Lexa apalagi ketika tersenyum. Begitupun di sekolah, Alex dia juga menjadi pusat perhatian apalagi dengan wajahnya yang dingin itu terlihat imut. Perkenalkan dirimu. Saya Alex, singkatnya kemudian diam, membuat semua orang yang berada dalam kelas melongo. Baiklah, kamu duduk di belakang ya, ada bangku kosong di sana. Tanpa menjawab, Alex langsung menuju tempat duduknya. Banyak bisik-bisik dari teman sekelasnya, namun Alex hanya mengacuhkannya. Tanpa peduli dia duduk dengan tenang, hingga pelajaran dimulai dia belum punya teman satupun. Setelah pulang sekolah seperti biasa sama seperti sebelumnya, Alex maupun Lexa tetap berlatih, tentu saja masih guru Sino yang mengajari mereka. Waktu yang mereka gunakan sebaik-baiknya karena guru Sino akan kembali pulang ke kampungnya, mau pensiun katanya. Bagus, semakin hari kalian sudah semakin mahir, tinggal bagaimana kalian menggunakannya. Ingat, gunakan untuk kebaikan dan jika kalian sedang terdesak saja. Iya guru, kita mengerti, ucap si kembar serempak. Setelah menyelesaikan latihannya, guru Sino kembali ke tempat tinggal. Sementara selama mengajari si kembar, tentu saja Dedi Alexo yang menyiapkan segalanya. Si kembar pun masuk ke dalam rumah melewati ruang keluarga mereka. Ingin menuju kamarnya, mereka sangat lelah dan ingin segera istirahat sambil membersihkan diri. Sudah selesai latihannya? Sudah, Oma. Istirahatlah, kalian pasti capek. Nanti makan malam biar Oma panggil. Ucap Rea yang menonton TV sendirian karena semua orang belum pulang dari kantor. Iya, Oma. Ucap keduanya, kemudian mereka pergi ke kamar dan membersihkan diri. Setelah melakukan kewajibannya, mereka beristirahat. Mom, si kembar sudah selesai latihannya? Tanya pria yang baru datang dari dapur. Dia membantu bibi memasak untuk makan malam. Sudah, barusan mereka masuk ke dalam kamar sayang. Jangan terlalu lelah, oke? Kasihan cucu Oma yang di sini. Ucapnya lembut seraya mengelus perut pria yang sudah besar. Tidak, Mom, tenang saja, pria malah senang. Kalau diam saja terasa semua terlihat bosan dan dokter juga mengatakan untuk sering bergerak yang tidak berat-berat tentunya. Senyum pria lembut. Kamu duduk di sini biar Momnya melanjutkan masaknya. Setelah mengatakan itu, Rea pergi ke dapur melanjutkan memasak. Sedangkan pria duduk dengan tenang sambil menonton TV beserta cemilan yang dia ambil dari atas meja setelahnya memasukkan ke dalam mulut berkali-kali.